Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baiklah, semuanya. Ini pertemuan keberapa? 16. Oh, ke-16 ini pertemuan akhir ya. Kita hampir melaksanakan UAS dan semoga di pertemuan kali ini kalian bisa memahami materi dengan baik. Jadi materi kita sebelum masuk kepada materi kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama. Mari kita baca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi anak-anak, materi kita pada siang hari ini yakni peran dakwah wali songo dan pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara. Jadi kita membahas tentang bagaimana metode dan dakwah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Karena berawal dari dakwah yang luar biasa dari Rasulullah yang didulukan dengan oleh Bapak Jadi lalu dengan dilanjutkan oleh beberapa tokoh besar di internal lalu masuklah dakwah mengenai Islam di Indonesia. Salah satu jalurnya dari sekian banyak jalur oleh yang dibawa masuk oleh Wali Songo. Selain membahas mengenai tentang dakwah peran dakwah Wali Songo, kita nanti akan juga membahas mengenai tentang peran pesantren di dalam dakwah di Nusantara. Jadi tidak hanya Wali Songo sebagai pelopor yang membawa masuk Islam di Nusantara, tapi juga pesantren yang melanjutkan memberikan pendidikan mengenai tentang dakwah Islam. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas satu-satu mengenai tentang Wali Songo, ini ada foto-foto Wali Songo. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Teman-teman, siapa saja Wali Songo? Ya, ini. Oke, Mas Hendri, boleh dibuka satu-satu. Sunan Gresik. Oke, terus Sunan Ampel. Baik. Sunan Bosan. Terus Sunan Derajat. Sunan Giri. Sunan Kalijaga. Sunan Kudus. Sunan Muria. Sunan Gunung Jati. baiklah, cinta sekali. Ada belum yang sudah ziarah makam Wali Songo? Aku Sudah pernah? Mas Rifandi? tapi belum semuanya, Pak. Oh, baru wali berapa? Mungkin 5. Wali Ben. Oke, wali Ben. Jadi teman-teman, kenapa saya nanya Mas Rifandi? Karena Mas Rifandi sudah ziarah. Mas Rifandi, saya mau tanya kenapa Mas Rifandi ziarah? Adakah hal yang ingin dituju atau cuma sekedar ikut-ikut orang-orang? Oh, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Lewat orang-orang yang dicintai Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita tidak boleh mengesampingkan mengenai tentang Wali Songo karena Wali Songo banyak sekali kepercayaan masyarakat kita percaya bahwa Wali Songo ini ketika kita menziarahi makanya kita akan mendapatkan atau apa istilahnya mengalami barokah dari beliau. Langsung saja yang pertama Sunan Gresik. Jadi tokoh pertama dari Wali Songo ini yakni Sunan Gresik yang datang di Indonesia pada abad ke-14. Jadi nama asli Sunan Gresik, teman-teman ada yang tahu siapa nama asli Sunan Gresik? Siapa? Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pintar sekali Mas Badi. Jadi Sunan Gresik ini merupakan salah satu dari Wali Songo yang pertama kali masuk di atau berdakwah di Nusantara pada abad ke-14, yang mana jalur dakwah beliau melewati pendekatan sosial dan budaya, bukan melalui paksaan. Ketika kita melihat
khalifah dan istilahnya banyak sekali pertumpahan darah yang dilakukan hanya untuk menyebarkan Islam secara keseluruhan dengan berbagai macam metode. Tetapi berbeda dengan Wali Songo yang memiliki visi dan misi yang berbeda, yang mana yang salah satunya membaca tentang karakteristik masyarakat kita, lalu beliau mencari celah di mana nanti beliau bisa masuk dan bisa menyebarkan Islam dengan baik. Salah satunya melalui pendekatan sosial dan budaya. Karena di saat itu di Nusantara merupakan salah satu negara atau salah satu kawasan yang sangat kental mengenai sosial dan budayanya. Bisa dikatakan fanatik. Maka dari itu dengan kepercayaan diri dan kecerdasan Sunan Gresik dengan ilmu yang dibawa, ilmu yang dimilikinya, beliau mampu memberikan atau mencari celah untuk masuk ke dalam Nusantara dan menyebabkan Islam dengan baik. Lalu selain itu beliau juga dikenal sebagai tabib yang membantu masyarakat miskin. Jadi dengan ilmunya beliau memanfaatkan untuk berdakwah, membantu masyarakat yang ada. Jadi beliau tidak egois, tidak ingin memberikan beliau ingin memberikan kesan baik, yang mana seperti yang kita ketahui di zaman sekarang itu istilah tabib ini kita ketahui sebagai dokter, yang mana di masa sekarang untuk menjadi dokter atau biaya menjadinya atau bahkan untuk bisa memberikan hal yang dipunya oleh dokter itu susah. Oleh itu pada saat itu beliau memanfaatkan ilmunya dengan baik itu membantu masyarakat miskin. Lalu strategi beliau mengislamkan adat bukan menghapusnya. Jadi sesuai visi misi di awalnya beliau berdakwah dengan pendekatan sosial dan budaya, tapi beliau masuk dengan cara yang benar, tidak ingin menghapus sebuah adat, akan tetapi mengislamkan adat tersebut dengan memberi dukungan kepada adat tersebut, atau bahkan mungkin tidak menghapus atau istilahnya menghilangkan hal yang dilarang oleh ajaran demi menyebarkan dakwah Islam. Lalu selanjutnya membangun fondasi Islam melalui kegiatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Lalu lanjut kepada Sunan Ampel. Jadi teman-teman, ada yang tahu tidak siapa nama asli Sunan Ampel? Coba kesana, siapa nama asli Sunan Ampel? Sunan Ampel dari apa? Sunan Ampel Denta. Sejak kapan? Jadi nama Sunan Ampel di sini yakni Raden Rahmat. Rahmat sendiri ini adalah putra dari Sunan Gresik yang meneruskan perjuangan dakwah ayahnya dengan fokus pada pendidikan dan pengadilan daging. Ia lahir di Cumpa, sekarang bagian dari Vietnam, dan yang ini telah mendapatkan pendidikan Islam di tempat kelahirannya sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa. Setelah menetap di Surabaya, ia mendirikan pesantren terkenal di wilayah Ampel Delta yang menjadi pusat pembelajaran Islam paling berpengaruh di abad ke-15. Jadi kalau kita melihat Sunan Ampel, mungkin ada orang Surabaya di sini. Orangnya tidak masuk Pak. Oh, tidak masuk. Ya bolos. Jadi dulu ya. Pak. Jadi dengan kalau ada saya Surabaya pasti tahu tentang pesantrennya Sunan Ampel yang di Surabaya. Jadi Sunan Ampel berbeda dengan Sunan siapa tadi? Sunan Maulana Malik Ibrahim yang beliau melakukan pendekatan dakwah dengan melalui sosial dan budaya. Sunan Ampel sendiri sistemnya melewati pendidikan dan pengadilan ulama. Jadi beliau lebih menekankan pada ilmu yang diberikan. Lalu menunjukkan tokoh penting seperti Sunan Bonang, Sunan Giri dan Sunan Derajat. Yang mana Sunan Ampel ini memiliki konsep Islam berbudaya dan semboyan yang biasa kita tahu. Apa semboyannya? Ada yang tahu teman-teman semboyan dari Sunan Ampel? Semboyan dari Molimo Pak. Molimo. Karena ini pas orang 5, coba sebutkan satu persatu Sultan Emo Molimo tersebut. Saya. Dengan
dulu. Oh, masuk Pak. Ramadan. Jangan hanya terpaku pada konsep awalnya. Jadi kita harus mengerti juga tentang pengertiannya. Sekalian dijelaskan masalah apa itu penghimpunan. Jadi mau itu adalah kita tahu jangan sampai Ramadan itu adalah seperti pacaran atau bermain perempuan di sana di sini Baiklah, kita terus lanjut Mas Fitri. Memendam Pak, memendam. Gimana? Memendam itu tidak boleh melakukan Pak. Seperti contoh kayak misal kumpulnya teman di rumah terangan atau rumah, terus bawa minum-minuman itu tidak boleh Pak. Terus lanjut Mas Gapa, mau apa? Mau nyolong. Oke, apa Mau mau maling. Nah, Mau maling nggak mau mencuri uang teman di mahal, mencuri uang orang tuanya untuk ngeslot. Oh, nggak boleh mahal. terus apa sih Fadli? mau mencuci pemain. Terus. Jadi pemain itu menjauhi sesuatu yang mendekati judi Pak. Oke, ada kurang satu lagi apa? Mau narkoba. Mengada. Oke, apa itu sebutkan? Mengada itu tidak mau menikah Pak. Mabuk. Bu, ini salah itu Bu. Salah Pak itu Pak. Mengada itu tidak mau nikah sampai tua Pak. Yo, kadang itu punya wangi mau begini. Kasih ganti. Baiklah, lanjut. Di sini beliau Sunan Ampel ini aktif menjalin hubungan diplomatis dengan elit Majapahit. Oleh karena itu, kenapa dakwah Sunan Ampel bisa dikatakan berhasil karena memiliki hubungan baik dengan Majapahit. Memang itu. Terusan lanjut Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan memiliki peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam dengan pendekatan yang sangat unik, yaitu melalui media seni dan tasawuf. Dia merupakan salah satu wali yang paling kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ajaran Islam. Setelah menuntut ilmu di wilayahnya, ia melanjutkan pendidikan ke wilayah Pasai, Aceh, dan bahkan ada riwayat yang menyebutkan ia sempat menimba ilmu ke Timur Tengah. Sekembalinya ke Jawa, ia menetap di Tuban dan menjadikan wilayah itu sebagai basis dakwahnya. Jadi teman-teman, Sunan Bonang ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Yang tadi Sunan Ampel sendiri merupakan anak dari siapa? Sunan Jadi Sunan Bonang cucunya Sunan yang membawa dakwahnya yang berbeda dengan menggunakan gamelan, tembang Jawa, wayang untuk berdakwah. Jadi beliau masuk ke dalam budaya-budaya Nusantara. Begitu. Gamelannya apa Pak namanya Pak? Gamelannya Ya. kalau gamelannya kurang tahu. Jadi gamelan dulu. Nah, sekarang mungkin ada peninggalan dari gamelan pada masa Sunan Bonang ya. Dari mana ada yang tahu tidak? Dari mana Sunan Bonang ini? Dari Ban. Oke, dari Tuban, pinter. Jadi selain masuk melalui budaya dan bercampur dengan masyarakat, beliau juga menciptakan gending tombati atau tembang dan suluk bernilai Islam. Terus wayang yang dikembangkan dengan isi cerita bernilai tauhid dan akhlak. Beliau sangat pintar sekali menjadikan budayanya menjadi salah satu alat untuk berdakwah. Jadi yang awal mula budaya atau tradisi adat yang ada di Nusantara yang memiliki ajaran yang berbeda, akhirnya beliau masuk dengan cara yang sedemikian rupa, beliau dapat bercampur lalu memanfaatkan adat dan tradisi tersebut menjadi media atau alat sebagai dakwah. Lalu yang dimana beliau mengislamisasi dengan pendekatan estetika dan lokalitas Jawa seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut ya, lanjut Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel dan saudara kandung dari Sunan Bonang. Dia benar memelihara pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di Pacitan, Lamongan. Pacitan.
yang mana mungkin di masa itu banyak masyarakat yang miskin lalu tidak memiliki hal-hal yang tidak memiliki harta. Dengan permintaan beliau masuk ke dalamnya dan mungkin berdakwah melalui sana. Lalu dakwah lewat aksi nyata seperti bantuan pangan, alat pertanian dan tempat tinggal. Karena masyarakat miskin itu kan kaum duafa yang menyebutnya kan niat yang rapuh. Jadi ketika Sunan Derajat ini masuk dengan akhlak yang baik, dengan kepribadian yang tinggi, akhirnya mereka bisa lulus dan menerima Islam secara baik. Lalu beliau memiliki ajaran wewono pitulungan marang kokang kalau anak. Jadi teman-teman kalau kita punya teman-teman yang memprihatinkan, kita memiliki kewajiban untuk membantunya seperti yang diajarkan oleh Sunan Derajat. Lalu beliau membangun pesantren dengan mengajarkan nilai moral, kejujuran dan kepedulian. Aman, nama pesantren Jawa. Pesantrennya dulu kok. Lalu lanjut ya Sunan Giri. Sunan Giri siapa yang tahu nama asli Sunan Giri? Siapa? Raden Paku. Nama sebutannya Raden Paku. Tapi nama aslinya Saya yakin. Dia lahir pada tahun 1942 Masehi di Blambangan, Jawa Timur. Dan wafat 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya di sini jadi Sunan Giri memiliki cara berdakwah dengan penyebaran Islam lewat pendidikan dan budaya. Ini metode yang tadi kita tahu pendidikan itu didakwakan oleh Sunan Ampel, Sunan budaya tadi didakwakan oleh Sunan Giri. Jadi Sunan apa tadi? Muhammad Ibrahim. Sunan Gresik. Beliau menjadi satukan dua komponen itu untuk menyebarkan dakwah di Nusantara. Contohnya seperti pendidikan pesantren, kesempatan komunitas tradisional yang disebut jaluran dan juga semua. Kalian ingin tahu Mana lagi Jawa? Kenapa? serta menggunakan wayang Jawa Lalu lanjut Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga kita tahu merupakan kantorannya di Jawa, bukan kantoran istilahnya Sunan yang berdakwah di Jawa. Maksudnya Kalijaga yang bernama asli Mas Said lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur, dan wafat pada tahun 1513 di Demak, Jawa Timur. Beliau adalah putra Tumenggung Wilantina, Adipati Tuban. Sebelum menjadi wali, beliau dikenal sebagai perampok yang membantu rakyat miskin. Hidupnya berubah setelah bertemu Sunan Bonang yang membimbingnya hingga menjadi orang besar. Dia kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, yang artinya menjaga sungai, karena pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang tahu tidak ceritanya Sunan Kalijaga ini? Sedikit. Di mana Mas Bupati? Tolong ceritakan di dalam buku Itu Pak, jadi dulunya itu beliau membekal seorang Sunan. Kemudian ketika dia membekal itu Sunannya memberitahukan cara rumahnya gitu. Jadi terus beliau tertarik ingin menjadi murid sampai menjaga kalian Pak. Jadi posisi sekali Pak. Saya tidak bisa berkata kamu gitu. Mantap. Terus kita budaya dan kesenian Jawa. Beliau memanfaatkan bahan kulit, gamelan, ukiran dan tambang Jawa sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Lilin itu gimana Pak? Lilin Jawa? Ini enggak Pak? Oh ini, oh ya salah satunya aku lihat dulu Pak. Mana Pak? Ayo Pak. Nanti Pak. Ayo teman-teman mau nyanyi lagu ini? Yang sama Jawa, yang Jawa. Langsung gitu. Ya. Ya, nanti dipotong. Baiklah mungkin kita lanjut saja karena jamnya mepet. Ya, Lanjut di Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus di sini bernama
yang ahli dalam ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan filsafat. Setelah dewasa, beliau menetapkan mereka dan berdoa di Kudus, Jawa Tengah, yang saat itu masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Cara berdakwah beliau yakni dengan menghormati budaya lokal. Salah satu kunci keberhasilan dakwah beliau, contohnya melarang penyembelihan sapi, merupakan salah satu budaya organisasi di sebagai bentuk penghormatan kepada keyakinan umat Hindu, dan membangun masjid Al-Qudus dengan arsitektur menyerupai candi Hindu Buddha. Jadi ketika beliau masuk, di mana di tempat tersebut merupakan yang merawat orang-orang Hindu dan Buddha, jadi beliau tidak mau menghadirkan kepercayaan orang-orang Hindu dan Buddha, yang mana beliau menyusun strategi dengan cara menghormati budaya lokal mereka. Lanjut, Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama asli Raden Tuan Said lahir pada tahun 1970 dan wafat pada tahun 1951 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan cucu dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai anggota Wali Songo yang memilih beberapa di daerah pedesaan dan daerah gunung Muria seperti di Jepara, Ayu, Jaunan dan Lubus. Beliau lebih suka menyebarkan Islam di kalangan rakyat kecil dibanding berada di pusat kekuasaan. Misalkan Pak, penyakitnya Pak. Ya, maksud dia. Tidaklah barat dakwah beliau melalui seni dan budaya, sama seperti Sunan siapa tadi yang berdakwah dengan seni dan budaya. Ya, contohnya menggunakan media seni tradisional seperti gamelan, wayang dan gambar Jawa. Oh, lanjut Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini bernama asli Syarif dari beliau yang lahir di Aceh pada tahun 1468 Masehi, diwafat di kita tahun 1468 Masehi. Beliau merupakan salah satu wali songo yang dibaga Islam di Mojokerto dan Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai ulama sekaligus pemimpin yang mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadi 3 bakal pendirinya Kesultanan Banten lewat pertanian Sultan Maulana Hasanuddin. Yang mana cara utama beliau ini adalah ulama Indonesia di Jawa Barat. Contohnya Sunan Gunung Jati dikenal sebagai ulama dan mungkin yang mendirikan Kesultanan Cirebon. Hal tersebut membuka jalan bagi penyebaran Islam di Jawa Barat. Jadi begitu teman-teman. Sekian pembahasan mengenai tentang Wali Songo. Kita lanjut membahas mengenai tentang pengertian pondok pesantren. Jadi nanti kan materinya ada 2. Ada peran Wali Songo dan peran pesantren dalam dakwah di Nusantara. Jadi peran Pak izin ngomong Pak. Ya Mas Hendi tadi cepat suruh balik. Jadi peran pesantren ini ada pondok pesantren adalah ini tempat menimba ilmu sebagai alat bantu beberapa. Jadi di sini ada yang pondok teman-teman. Pondok di mana? Terus di Pak. Di desa. Oh begitu. Jadi sebelum teman-teman harus tahu bahwa ini merupakan salah satu tempat selain kita menimba ilmu, di sana juga memiliki peran penting untuk berdakwah. Di mana pesantren ini terus-terusan menjadi tempat keluar masuk bagi orang-orang yang menimba ilmu. Yang mana ketika memberikan pendidikan ilmu, di sana nanti orang-orang menjadi salah satu dakwah yang menjadi peran penting sebagai dakwah. Jadi mungkin demikian